itu adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan petunjuk ya P19 ya dari kejaksaan. Nah, seperti yang saya duga sebelumnya bahwa kasus Nikita Mirzani ini ternyata memang sedang ada di tahap P19. Artinya berkas dari penyidik dikembalikan oleh jaksa karena ada kekurangan. Ini validasi ya dari analisa kita kemarin. Jadi jaksa bisa saja merasa konstruksi hukumnya belum lengkap, mungkin belum cukup kuat untuk membuktikan peran semua pihak yang diduga terlibat, atau bukti-buktinya belum nyambung secara hukum, makanya jaksa minta dilengkapi dulu. Kenapa harus dua orang ini ditersangkakan? Karena kami memiliki bukti yang cukup real, yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik. Tapi yang bikin menarik ya, pengacara Dr. Reza Gladys juga mengatakan bahwa mereka baru mengeluarkan bukti-bukti yang selama ini disimpan. Loh, kalau memang bukti itu penting, kenapa harus disimpan ya? Apakah sebelumnya belum yakin atau memang ada strategi hukum tersendiri? Inilah menurut saya membuat konstruksi kasus ini jadi makin kompleks. Untuk menghentikan ini semua sumber menurut si NM. Itu yang tidak diketahui dalam video tersebut. Terima kasih. Yang dulu. Ya, yang pasti hanya menyuruh untuk menyumpel menurut si NM dengan uang. Sekarang kita masuk ke inti bukti baru yang dimaksud. Ada frasa dari seseorang yang diduga Dr. Oki yang katanya menyarankan untuk mengakhiri semua ini, sumpal saja mulutnya Nikita Mirzani dengan uang. Secara hukum, kalau memang betul frasa ini disampaikan oleh Dr. Oki, maka ini bisa ditafsirkan sebagai inisiatif atau perintah secara verbal. Tapi tetap saja guys, pilihan ada di tangan Dr. Reza Gladys. Dia yang memutuskan apakah mau memberikan uangnya atau tidak. Ini bukan soal ancaman nyawa atau tekanan yang luar biasa ya guys. Beliau punya kapasitas finansial, punya pamor, dan bisa klarifikasi di medsos atau lewat jalur hukum. Jadi agak tidak masuk akal ya, kalau hanya karena tudingan soal produk yang berbahaya sampai-sampai bisa rela membayar 4 miliar hanya demi meredam seseorang. Jadi menurut saya inilah yang ngebikin jaksa itu mungkin ragu dan perlu waktu untuk memastikan siapakah pelaku utamanya, siapa yang perantaranya, dan apakah ada niat jahat bersama. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah menurut kalian uang 4 miliar itu bisa disebut pemerasan? Ataukah inisiatif bersama? Atau malah kekonyolan hukum? Jangan lupa ini edukasi bukan provokasi. Kami sekarang ini heran, kenapa terus digiring-giring dengan persoalan produk-produk yang berbahaya? Dalam wawancara terbaru, pengacara Dr. Reza Gladys meminta publik agar tidak mengaitkan kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani dengan isu dugaan peredaran produk skincare berbahaya. Beliau juga menyebut nih bahwa kliennya sudah diperiksa oleh polisi dan telah membuktikan bahwa tidak pernah mengedarkan produk berbahaya. Klien tidak pernah mengedarkan produk yang berbahaya sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Dan memang klien kami sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terhadap yang dituduhkan tersebut. Tapi kemudian beliau juga mengatakan bahwa kliennya telah close seller di tahun 2024 pada bulan April. Telah membuktikan dokumen-dokumennya bahwa produk klien kami itu sudah selesai dan close seller itu di April 24. Nah, ini yang agak membingungkan ya guys. Jika memang tidak pernah mengedarkan, lalu kenapa ada istilah close seller? Kalau dalam praktiknya ya, close seller itu merujuk pada keputusan menghentikan penjualan atas sebuah produk. Maka wajar ya jika publik bertanya-tanya nih, produk apakah yang ditutup? Dan kenapa ditutup kalau memang tidak pernah dijual? Apalagi sebelumnya dalam rekaman suara yang beredar yang diduga suaranya Dr. Reza Gladys dan suaminya sempat mengatakan bahwa ada produk yang memang dijual hanya di klinik dan hanya untuk melayani pasien tertentu. Yang si busuk sel itu tuh buat pasien buat di klinik. Jadi justru pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka ruang tafsir ya menurut saya bahwa memang pernah ada aktivitas penjualan entah langsung atau melalui jalur klinik. Dan kalau memang sudah ditutup berarti sebelumnya sempat berjalan kan. Kita tidak sedang menghakimi ya guys, tapi jika ingin mengedukasi publik dengan klarifikasi jangan justru membuka celah inkonsistensi. Kamu diamin 30 menit. Kamu diamin 30 menit. Udah 30 menit kamu kumur-kumur. Kamu sikat gigi, udah sikat gigi baru kamu kumur-kumur. Satu kali pakai kelihatan hasilnya. Bagaimana caranya ini? Apa ini? Dokter macam apa ini? Bereview begini pakai thinner. Bagaimana mau dilihat hasilnya kalau sudah putih memang giginya? Terus cuma 1 kali pakai sudah putih. Putih di depan, di dalamnya. Terus bau apa yang dia maksud ini? Karena apa? Memang tidak maksimal untuk membersihkan gigi, memutihkan doang. Tapi dia bereviewnya pakai thinner. Gimana ini? Terus dia bilang begini lagi. Ini boleh buat ibu hamil tapi tidak dianjurkan, ngerti nggak? Maksudmu, Gladys, tolong jelaskan dulu, bingung kita ini.
boleh untuk ibu hamil atau tidak? Soalnya nggak bilang di sini boleh untuk ibu hamil, tapi tidak dianjurkan. Kasih pasti Jo, boleh atau nyanda? Duh, kita so bingung ini leh. Terus dia bilang lagi ini. Harga satunya itu 450.000. Satu box isinya 5 strip ya. Satu box isinya 5 strip. Udah, mahal Jo, 455 strip. Untuk apa dijual 5 strip kalau satu saja sudah bisa putih? Rugi nih kita beli 450.000, ternyata cuma satu. Tapi masuk di Fikri kita ini mau pikir ini 450.000 ada 5 strip. Sedangkan dia bilang tadi satu strip sudah ada khasiatnya, ada hasilnya. Yo coba minta tolong kalau review itu jangan pakai thinner. Kita mau lihat juga kalau dia satu kali pakai so bagus tuh gigi. So bingung kita ini leh. Gladys. Kan kalau ada apa-apa penjualnya, oh gara-gara ini padahal nggak ada hubungannya, say. Masa dari gigi hubungannya ke perut nggak ada? Itu serius ya yang ngomong dokter. Dia bilang nggak ada hubungannya gigi ke janin, ke perut ibu hamil. Coba kita lihat datanya yuk. Kesehatan gigi dan mulut ibu hamil sangat penting karena kondisi gigi yang buruk dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin, termasuk resiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Elaborasi, itu ada perubahan hormon, infeksi gigi, dampaknya pada janin. Ibu hamil yang mengalami masalah gigi dan gusi memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur atau bayi yang berat badan lahirnya rendah. Aduh, kok dia bilang gak ada hubungannya sih antara gigi dengan janin? Coba deh dokter-dokter yang lain tolong dong, ini kita orang awam nih jadi bingung nih sama pernyataannya si dokter ini. Stevia itu gula. Dokter gigi, para dokter gigi di Indonesia. Iya. Boleh nggak? Yang disuruh muncul dokter gigi. Kok yang muncul malah karang gigi? Udahlah guys, selama ini ya kalian lihat aja lah mana yang memperjuangkan kebaikan konsumen dan mana yang mencoba menipu konsumen. Mau kita adu apapun, adu data, adu fakta segala macam sama si Miss Mixer ini, nggak akan bisa karena emang kerjaan dia ngebantahin semua itu. Dia dibayar buat itu. Jadi kalau kita semua berharap dia berpikir dan berargumen secara objektif, ya kayaknya nggak mungkin sih. Kalau prinsip gue ya, sekali pengusaha itu udah nipu konsumen, udah memanfaatkan konsumennya, menurut gue nggak perlu lagi sih kita mikirin untuk beli produknya dia. Ya ngapain, kita sekali udah ditipu, ngapain sampai kita mau ditipu kedua kali, ketiga kali, 4 kali, segala macam. Udah, cancel aja. Kalau lu sampai masih beli produknya dia, ya lu akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Punchline terakhir, sekarang coba Mbak Maxer, coba lu konsumsi itu aja, rutin lu konsumsi. Lu ada nggak konsumsi produk dia? Satu aja, ada nggak? Kalau ada, lu buktiin lu konsumsi produk dia, semuanya lu kalau bisa lu konsumsi produk dia, ada nggak? Berani nggak? Nggak berani kan? Kali ini dengan berat hati, saya Miss Mecer mau mengaku kalah dari si bodoh. Kembali lagi dengan bodoh, Bobby edukasi. Saya acungi jempol deh, karena dia sangat mumpuni, sangat hebat, sangat luar biasa, sangat pintar dalam membuli dan menghina orang lain. Tapi alasannya edukasi. Cocok dengan namanya tadi kan, bodoh. Sesuai dengan apa yang dia mau orang memanggilnya, bodoh. Jadi ini persis banget ya sama majikannya, sama buzzer premium yang ada di atasnya dia juga. Hebat banget, alasannya edukasi, tapi sebenarnya mau membuli dan menghina orang lain. Nggak ada apa-apanya deh saya dibandingkan dengan mereka, nggak bisa dibandingkan. Suhu. Oh ya, anyway, ngomong-ngomong soal ini ya. Kalau prinsip gue ya, sekali pengusaha itu udah nipu konsumen, udah memanfaatkan konsumennya, menurut gue nggak perlu lagi sih kita mikirin untuk beli produknya dia. Mata lu harusnya lebih bagus dari gua ya. Belum pakai kacamata kan, masih bisa lihat kan, nggak siwer dan nggak picek kan. Jadi lihat, ini kenapa 2 produk tapi NA-nya sama. Nipu nggak kira-kira? Jawab jujur lu, nipu nggak? Tapi oh ini beda ya soalnya ya. Ini juga beda ya soalnya. 2 produk tapi BPOM-nya sama. Soalnya salah satu itu nggak keluar izin edar dari BPOM-nya, tapi maksa pengen cuan, jadinya nih jualin produk itu, maksain kan pengen cuan juga. Nipu nggak menurut lu?
Nipu nggak kalau satu produk nggak ada izin BPOM-nya, tapi ngambil izin edar BPOM dari produk yang lain. Satu NA dipakai beramai-ramai, nipu nggak menurut lu? Produk siapa itu? Jangan pura-pura nggak tahu lu. Lu kalau nggak nyenggol gua nggak makan. Iya. Kalau nggak nge-stitch video gue, nggak cair. Persis kayak buzzer premium di atas lu itu. Kalau nggak nyenggol Reza Gladys, SS, DRL, nggak makan. Makanya makin kesini, makin gencar tuh nyenggolnya. Biar bisa makan enak. Pokoknya kalau udah kalah data, kalau udah kalah fakta, ya bully. Gampang kan jadi lu? Sok-sokan ngatur gue lagi, suruh make produknya Reza Gladys. Kenapa? Siapa lu ngatur-ngatur gue? Mata lu masih bagus kan? Masih bisa lihat kan gue make produknya? Sok-sokan nanya. Udah pernah gue upload di VT. Apa? Sebenarnya muak banget dan capek banget sih ngeliatin muka lu dan harus ngebalas-balasin lu. Tapi memang itulah tujuan lu dan semua buzzer-buzzer itu ya. Dari yang murahan 500 perak sampai sekelas lu, bahkan yang di atasnya lu itu. Kalau nggak diladenin, soalnya nanti ngegiring opini terus, ngefitnah terus, jadinya harus dilurusin terus. Bodoh amat deh lu mau ngomong apa. Tapi nggak apa-apa, bot. Stitch aja terus biar bisa bayar cicilan lu. Yang soal overclaim kemarin aja lu kagak bisa bales lu. Udah nggak bisa balas pakai data sama fakta, jadinya bawa-bawa bulian terus. Kayak gitu deh polanya. Basi. Anyway, lu juga punya usaha kan, bot? Ya, hati-hati aja. Hukum tabur tuai itu nyata. Kalau suatu saat usaha lu ada apa-apa, ingat omongan gue hari ini. Ya, jangan jahat sama orang. Nanti balik ke lu, bot. Intinya bilang tuh sama buzzer premium di atas lu yang suka pakai kostum Halloween tuh. Dia kalau dosa masa lalunya mau orang lupain, mau orang lain ampuni, ya ampuni juga dosa orang lain. Bahkan gak usah sok ngada-ngadain dosa yang gak ada. Apa sih? Pahlawan masyarakat membela konsumen, ujung-ujungnya 2 juta Singapura dolar.